Halo Jebret, kembali lagi di Jebret Talks. Kalau kita sudah sebelumnya ngobrol-ngobrol sama Presiden NOC, ada Bang Okto. Kali ini kita kedatangan tamu yang merupakan profesi sama kayak gue dulu ya. Nggak tahu sekarang juga masih aktif apa enggak, tapi sama seperti gue juga. Sekarang kita juga punya kegiatan-kegiatan lain. Dulunya sportcaster, bahkan juga sempat di Piala Dunia kemarin, Piala Eropa ya. Piala Eropa kemarin. Ada teman gue yang baru ketemu lagi karena ternyata sekarang dia juga memiliki satu sports hub yang bakal happening ada di daerah Bintaro. Ada Putra Maulana Puma bersama dengan kita di Jebret Talks kali ini. Welcome, bro. Thank you. Sebelum kita ngobrol, kita juga pengen tanya ke lu, apakah lu juga nanti kalau udah lama nggak bawa-bawain bola gitu, kira-kira lu kalau jadi host DPI gitu, kira-kira lu mau coba nggak ya? Karena kita bosen nih. Dia Panji, gue lagi turun gitu. Bang Sabto lagi. Iya, makanya mau kali ya. Ya bisa lah, ntar diobrolin. Aman aja. Gue senengnya kenapa kalau kayak Puma gini pengusaha. Jadi pasti dia nggak nanya budget episode berapa. Pasti ini lebih ke aktualisasi diri aja. Ngomongin bola, buat ngobrol-ngobrol yang dia suka. Bukan buat pemasukan ya kan. Pemasukan lo sekarang udah nggak dari sportcaster kayaknya. Buat enggak sih, alhamdulillah. Iya kan? Lu entrepreneur sekarang? Iya, entrepreneur. Entrepreneur ya? Tapi nggak jauh-jauh sama olahraga atau Masih olahraga sih, seputar olahraga. masih olahraga juga? Iya, karena memang passionnya kan dari kecil juga bola kan, jadi masih ada hubungannya sama bola sih. Tetap ada hubungan dengan bola? Tetap ada hubungannya sama bola. Apa aja sekarang yang lo... Sekarang yang pertama kalau lagi ongoing banget ya si The Forum itu, Sports Hub, kita lagi bangun fasilitas olahraga. Ya sebenarnya nggak yang wah banget sih, maksudnya ukurannya lumayan, tapi di situ ada mini soccer, ada 28 basket, ada kolam renang, ada apa multifunctional studio. Nggak wah ya gitu banyak. Ya, maksudnya kan di luar Jakarta ini kan juga banyak yang lebih gede-gede gitu kan. Terus juga sekarang ada atlet manajemen. Jadi kita sekarang ada apa? Atlet basket, atlet bola juga ada atlet renang juga. Terus ada sekolah sepak bola juga. Sekolah sepak bola punya sendiri juga. Sekolah sepak bola anak-anak, plus juga ada juga untuk latihan orang-orang dewasa juga ada. Terus ada juga football video recording. Jadi jasa untuk nge-record video orang main bola. Oh iya? Ya mungkin udah pernah make juga kali jangan. Namanya Football Matters. Oh, nah, lu juga itu? Itu juga ya. Bener lo. Langsung ini para campers pada bilang ada kerjaan nggak? Lu ngomong ada jasa video langsung Nah, pada... tapi ini jasa videonya kita pakai kameranya kamera dari luar, jadi dia pakai AI. Jadi kita nggak pakai operator. AI. Ya. Wah, emang makin tidak memanusiakan manusia ya. Udah canggih dong ya? Udah canggih sih. Jadi kebetulan si alat ini tuh emang dipakai di Eropa tuh untuk akademi, terus untuk kayak kejuaraan liga-liga di sana tuh dipakai untuk yang grassroots football dipakai. Si kamera namanya Veo. Nah ini dia otomatis tuh nge-record, ngikutin bola segala macem. Oh gitu. Oh yang sering dipakai juga kalau ntar mereka nganalisa ulang. Iya betul. Latihannya, yang ininya warna hijau gitu alatnya tuh. Iya. Itu tuh. Oh itu lo itu juga. Iya. Kebetulan kita kemarin pertama mungkin yang pertama di Indonesia kali ya ngedatengin alat itu terus pakai alat itu. Lah berarti kalau misalnya dalam satu waktu yang sama ada yang ngorder ke lu berapa pertandingan gitu lu alat juga punya banyak atau satu aja bisa? Alhamdulillah ada lebih dari satu sih. Jadi bisa mencakup beberapa pertandingan di beberapa tempat sih. Ya ampun. Berarti itu invest ya? Iya. Bukan sewa dong. Bukan. Itu alatnya kita beli. Ngeri. Tapi kan nggak cuma bisa buat bola, tapi si alat ini bisa juga untuk record macem-macem. Bisa hoki, bisa juga flag football gitu bisa juga. Jadi kita udah ngetes di beberapa cabur olahraga, ternyata bisa juga dipakai. Jadi berarti nggak perlu ada operatornya? Nggak perlu. Jadi kita operator cuma satu, itu juga cuma dia masang alatnya dinaikin sesuai ketinggiannya mau 8 meter, 6 atau 4. Habis itu udah di onin, ditinggal udah. Oh tapi dia harus datang ikut ke situ dulu untuk masang, betul. Berarti lo kalau ada satu waktu 5 tempat lo ada 5 orang yang sambil masang dulu. Iya betul. Ada nge-dispatch orang gitu. Oh ya, gitu. Terus nanti ada editing atau apa gitu apa emang? Ada. SED saja. Biasanya kita nge-cut videonya itu video highlights kayak highlights goal, highlights save keeper. Terus highlights misalkan kayak ada ya trik-trik skill gitu juga bisa juga. Tapi dia white doang atau? Dia white tapi ntar ketika bolanya misalkan kayak mau gol gitu, ntar dia otomatis nge-zoom juga. Kayak masa belum pernah pakai? Harusnya sih udah sih kalau suka main bola. Ya kita mau main bolanya mah masih yang gimana Put? Kayak di Menteng. Iya kayak di Menteng, kayak di A1 betul. A1 ada tuh. A1 pakai itu juga. Dia punya sendiri apa? Dia punya sendiri. Oh berapa sewanya Put? Kalau di kita itu per 2 jamnya 500.000. Wah nggak mahal ya? Ya emang nggak mahal sih.
Per 2 jam 500.000. Masih oke 500.000 dengan itu udah pakai highlights dan udah kita potongin ini ya highlights-nya itu. Jadi tinggal 500.000 tuh udah tinggal terima. Tinggal terima beres ya. Oh gitu. Kecuali kalau mau pakai ekstra kayak misalkan statistik terus ada kayak misalkan mau tahu total passing berapa nih setiap pemain. Ada juga. Itu ada juga, detailnya ada juga. Karena kalau di luar sana emang dipakainya untuk sedetil itu. Jadi diatur pakai itu semua keluar dari juga. Itu udah bisa ke-track semua ya dari situ. Kalau full package gitu berarti berapa? Itu nanti aja Japri. Oh gitu. Oke kita besok. Karena itu kita banyak. berarti besok mau main langsung pakai itulah. Bisa. Nyobain lah. Nah kebetulan dia bisa nggak cuma statistik guanya doang gitu? Bisa. Buat yang lain-lain ngapain? Jadi soalnya kalau yang lain-lain juga kan sawerannya harus ikut semua. Kan semuanya dapat data. Iya benar. Karena nanti kalau di The Forum ketika orang mau nyewa lapangan mini soccer kita nawarin mau pakai apa enggak. Jadi nggak wajib tapi kita akan kasih opsional dia mau pakai apa enggak gitu. Kan gua ada lapangan juga di Bandung. Berarti nyampe nggak lo kalau ke Bandung? Selama mungkin di cover transport karena ada ya kayak misalkan atau kita bulanan gitu. Di Sentul pun juga kita nyampe Sentul kita juga tetap cover di Sentul. Cuman memang ada ekstra cost untuk si transportnya itu untuk nge-cover ke luar. Jadi dari satu alat itu data juga bisa bisa statistik segala. Ya. Siapapun yang main itu. Bahkan pemainnya nggak pakai itu. Tapi ada itu nanti mereka kan pakai AI kan dia. Jadi dari AI itu dia langsung tahu kelihatan semuanya. Pergerakannya pun juga bisa kelihatan. Apa lu terlalu gendut gitu ketahuan juga? Enggak lah. Terlalu lambat. Kamu kasar sekali gitu. Trademarknya itu ya kasar sekali jangan. Ntar kita balik lagi ke sana. Wah udah canggih Putra gila. Gua baru juga mau mikirin Jebret Media tuh turunannya juga macem-macem kan. Ternyata udah ketinggalan ternyata kita. Memang berarti benar-benar di Jebret Media ini harus segera melakukan modernifikasi dan berkolaborasi. Makanya mungkin ini kali ada faktor lainnya mungkin karena sempat sekolah juga kali ya, sekolah ngambil sports management itu jadi kebuka tuh wawasan tahu semua tentang dunia olahraga, nggak cuman di olahraga doang tapi ternyata dari teknologi, dari venue-nya, dari fasilitasnya. Itu akhirnya ya bergerak dari situ sih basicnya sebenarnya sih. Terus makanya ada sport science itu pun sekarang di sini baru rame padahal yang di dunia udah jauh lebih dari itu kan gitu. Betul. Teknologi, ada juga katanya ada sport intelligence. Iya, sekarang udah macam-macam sih. Ngeri ya. Iya. Jadi seorang pemain bola top tuh ternyata yang ngurusin tuh perintilannya sedit detail itu gitu. Betul. Wah, ngeri. Jadi nggak ada yang kebetulan emang. Jadi kemarin gini, Jebretim, waktu gua kemarin mau jalan ke sini, gua tuh pernah lihat ada yang namanya Sports Hub baru mau buka, tapi itu tempat dulu gue sering nge-gym juga zaman Deddy Kobusier masih gondrong. Di Bintaro ada dekat kolam renang, The Forum. Gue ngomong sama Mas Haryo, The Forum bla bla bla. Itu punya Putra tuh katanya gitu, Putra Maulana. Oh ya teman gue dulu dia kan siaran di Antv ya, terus kemudian di RCTI juga kan. Kita ketemu di Lotte Kids. Ketemu di Lotte Kids dulu gue sama Ibnu. Bocah-bocah sekarang udah masuk timnas tuh. Ada yang masuk timnas. Ada masuk timnas. Ada yang lagi mau dikirim ke Spanyol tuh. Mau dikirim ke Spanyol sama Putra tuh. Nah terus kemarin gue diundang untuk openingnya. Nah openingnya tuh nanti kita cerita lah di weekend ini Sabtu Minggu. Ya gue dateng kan. Ya memang nggak ada yang kebetulan. Bisa langsung diajak ke sini. Gue tahu ada banyak servis dari perusahaan dia ini. Ntar banyak bisa kolaborasi lah kita insya Allah. Pasti. Ya kan. By the way nih orang belum buka puasa udah dikasih air begini, tolonglah. Jangan. Makanya tadi pas gue duduk, ini apa emang kita lagi? Iya makanya gimana sih lu pada orang Justice Putra Maulana nih orang nggak puasa lagi, nggak di bulan puasa aja dia puasa, apalagi di bulan puasa. Nah Put, kan udah lama juga lah kita nggak lihat lo yang secara reguler gitu. Nanti sebelum sampai ke nanti kita balik lagi ke acara lo nanti, lu terakhir berarti sportcaster waktu di Piala Eropa atau udah abis itu ada lagi? Waktu itu sempat di RCTI itu Liga Italia, terus sempat di Liga Prancis juga di RCTI. Nah abis itu sempat juga balik lagi ke Antv tuh bawain kayak news gitu, campuran gitu lah ya. Berarti tahun baru dong? 2022. Berarti lo mengawali karir lo di kalau awal karir banget di sportcaster Antv. Antv kan? Itu juga kecemplung gara-gara sepupu gue si Adiani. Iya, kawan kita yang jago banget bahasa Inggrisnya itu dan punya jersey asli. Iya, dari kecil. Dari kecil benar. Dia jersey kecil dari asli. Jersey asli dari kecil. Gue jersey Austin sama Seven Star kalau waktu kecil. Oh, Adiani sepupu lu. Sepupu deket banget. Terinfluence dari dia. Ya karena dulu emang waktu kecil kan sering banget ke rumahnya dia kan, sering nginep, sering nonton bola di situ. Terus ya udah sampai gede ke bawah. Terus pas banget di tahun 2012 tuh gue masih ingat banget. 2012 tuh Antv tuh lagi nyari bilang, terus kemudian si PIC dari Antv kontak Adidi, ini lu ada nggak teman atau kenalan atau siapapun yang mau nih
jadi host bola segala macam. Terus ya udah akhirnya Adi ada nih sepupu gue nih, coba aja nih. Nah dari situ tuh berangkatnya. Kenapa lo nggak jadi pemain bola beneran? Pengennya gitu, cuman ya kan zaman dulu orang tua pasti kan nggak akan ngebolehin anaknya untuk jadi pemain bola kan. Sebenarnya udah mau pengen ke situ, akhirnya lo buat hobi aja. Iya, akhirnya buat hobi aja ya, hobi ya for fun aja gitu. Terus akhirnya lo ambil TV. Nah awalnya tuh mau langsung ke Liga Indo, ke Liga Indonesia, cuman akhirnya masuk dulu tuh ke Lensa Olahraga zaman itu bareng sama si Conchita Caroline tuh. Itu bareng sama Conchita sama Ashifa ya, berangkat dari situ si Lensa Olahraga. Siapa sama siapa? Conchita Caroline sama Ashifa. Jangan diomongin dua-duanya. Ada cerita seru. Iya tahu sih. Iya. Tapi kan udah lama. Iya, masing-masing udah move on. Iya. Malu. Tahu aja. Ya tahu dong. Kan yang itunya juga gue kenal. Paham sih, Pak. Oke, terus. Nah, dari situ udah dari Lensa Olahraga, akhirnya baru tuh ke Liga Indonesia. Waktu itu ISL tuh zaman ISL, Indonesia Super League tuh waktu itu tuh. Berarti mitra olahraga. Iya, betul. Kan panggilannya mitra olahraga betul. Dari situ ISL akhirnya itu Ending ya? Sama Bang Ending ya? Bang Ending, Bang Ucup. Ya. Lensa Olahraga, ISL 2 itu terus sampai akhirnya ke Lotte Kids. Waktu itu ditawarin Lotte Kids tuh. Ngambil Lotte Kids, dari Lotte Kids kelar Lotte Kids akhirnya lanjut lagi tuh ke mana ya? Abis Lotte Kids berhenti karena ngambil S2 itu di Madrid itu. Yang di Spanyol. Spanyol ya, di Real Madrid University itu. Jadi lu sempat hiatus itu karena lo ke sana, betul. Ke sana. S1 lu apa? S1 hukum. Oh iya lu hukum ya? Sama Dito ya? Pak Dito. Ya tapi beda kampus kita. Beda kampus. Oh lo bareng sama dia di sekolah. Satu sekolah SMP. SMP-nya Mas Dito. Bareng. Lo hukum, dia hukum tapi beda kampus. Beda kampus, betul. Terus lo akhirnya sportcaster. Hukum nggak lo pakai? Pakai karena kebetulan keluarga semuanya hukum semua, terus ada law firm sendiri juga. Oh iya Nyokap betul. Ada law firm. Betul. Kan dulu kan Bang Valen kebetulan pernah bekerja juga di salah satu law firm keluarga kita. Betul sekali. Yang saling bersaing itu ya. Keluarga bersaing itu biasa. Yang penting sama-sama banyak kliennya. Sama, yang penting kan secara fair. Iya dong. Yang nggak fair itu kalau ini banyak klien yang ini enggak. Ini kan sama-sama banyak kliennya. Nah, gue di pasukan yang di Patal Senayan. Lu kan pasukannya yang di situ. Satu lagi ya kan. Jadi kurang lebih mirip-mirip lah sama gue nih. Ininya hukum juga, tapi dia keluarga ownernya itu gue karyawannya. Korea gue mah ya kan. Gimana selalu siap ya. Pakai di situ sportcaster, tapi akhirnya kenapa lo lagi punya karir seperti itu lo malah milih untuk ngambil S2 di luar dan ngambilnya sports ya? Sports management. Sports management pula lagi. Ya. Karena apa ya? Karena memang dari dulu kan passion di bola kan, terus di olahraga juga kan, terus mikir kalau di sportcaster aja kan maksudnya ya balik lagi masih kepengen upgrade ilmu nih gitu. Sedangkan juga mikir sports management juga jarang tuh di Indonesia orang-orang yang ngambil sports management kan, dan di Indonesia sendiri kan juga nggak ada tuh S2 sports management. Bahkan waktu itu juga sempat nyari ke LPDP gitu-gitu juga nggak ada tuh yang fokusnya ke sana. Akhirnya ya udah mantepin diri terus ngambil ke situ, ngambil sport management itu. Kenapa Madrid? Karena kan kiblat sepak bola pada saat itu kan juga Madrid lagi wah banget kan. Bukan karena lo emang ngefans sama Atletico Madrid? Sekalian sih. Itu kan alasan orang-orang Indonesia untuk kayak lu di Liverpool. Ya karena Liverpool bagus untuk ini. Alah, lu fans Liverpool kan gitu. Ya tapi awalnya justru gue tuh daftarnya itu tuh ke UCFB Wembley namanya. Wembley. Ya, Inggris Wembley, Inggris harusnya jadi UCFB Wembley udah daftar ke situ, udah keterima. Cuman pas hari H untuk intake-nya mereka ngabarin, "Oh, sorry ini dapat email nih." Jadi mereka email panjang. Jadi ternyata tuh karena mereka belum ada kerjasama dengan seperti Mendikbudnya Indonesia, jadi mereka belum bisa ngambil pelajar-pelajar internasional. Oh, jadi dia masih lokal. Iya, akhirnya ditawarin lah, dikasih pilihan. Ada Real Madrid University, ada dia ngasih reference malah. Ngasih reference juga yang kerjasama sama mereka. Ya pas gua ngeliat listnya, ya pasti langsung mata ke Madrid, walaupun Atletico, cuman kan kampusnya Real Madrid. Iya, karena Atletico nggak punya kampus, jadi mau nggak mau ya udah deh kita ambil di situ. Ini kampus Real Madrid. Real Madrid. Jadi kalau di Spanyol sekarang si Real Madrid itu udah kerjasama sama universitas. Jadi mereka punya kampus sendiri. Fokusnya untuk dunia sepak bola sama dunia sports management. Jadi mereka yang handle. Jadi kayak pas gua Nama kampus sebenarnya apa?
Apa emang Real Madrid University? Universidad Europea namanya. Tapi ya punya ini dengan Real Madrid. Akhirnya jadi Real Madrid University Europea akhirnya namanya itu. Jadi mereka kerjasama. Kayak misalkan kalau di sini mungkin universitas negeri atau swasta mana kerjasama sama klub lokal gitu. Tapi diseriusin tuh. Iya. Karena kayak dosen-dosennya juga gila-gila. Dosen gue ada Arbeloa, ada Roberto Carlos gitu ada juga. Jadi dosen. Terus ada Roberto Carlos lahir di sini gue main. Iya. PT IKA. Terus ada kayak manajernya Luka Modric, terus ada manajernya Gareth Bale, terus ada lawyernya Neymar, dosennya gila-gila semua tuh dosennya. Ada hubungan dengan bola. Yang berhubungan semua dengan bola ya. Gila. Itu dalam satu yang namanya jurusan sports management. Sports management betul. Mereka dosen tamu gitu atau memang ada yang dosen tetap, ada yang dosen tamu. Kayak kalau yang kayak pemain-pemain mereka dosen tamu sih. Termasuk juga ada mungkin yang dulu pengen jadi pemain bola atau apa ngambil jalur edukasi, mereka kira dapat tempat juga di kampus gitu kan. Ini jadi salah satu yang kayak namanya juga jutaan orang pengen jadi cita-cita yang sama tapi kan belum tentu semuanya jadi kan. Sehingga ada tempat juga untuk mereka mau berkarir di sport dan olahraga gitu di sini bisa nggak gitu ya, Bro? Nah ini sekalian juga nih kebetulan sekarang nih karena kebetulan dari Kemenpora kemarin juga habis launching program sports management. Nah itu tuh gue juga ini banget seneng banget karena gue bisa terlibat di dalam situ dan bisa ngasih masukan juga untuk akhirnya program ini tuh juga seperti apa yang seperti di gue jalanin di Madrid gitu ya. Kemarin akhirnya nama programnya Smash. Nah itu program dari Kemenpora kerjasama sama Kemendikbud. Jadi kita bikin program sports management untuk orang-orang yang anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang udah semester 5 atau berapa ya kalau nggak salah 5 atau 6. Nah mereka bisa ngambil si program ini. Jadi mereka bisa magang di tempat-tempat industri sports gitu. Baru aja sekitar bulan lalu baru launching. Itu idenya dari Kemenpora apa dari lu? Jadi waktu itu kita brainstorming, gue sempat dipanggil ya kebetulan banget sih karena ketemenan juga sama Dito, karena dulu Dito Mas Menteri teman sekolah ya, kita ketemu ngobrol brainstorming juga sama tim segala macam ya sampai akhirnya terbentuk lah gitu ya, sampai akhirnya tuh jadi gitu pakemnya gitu. Jadi dan alhamdulillahnya banget bisa direalisasiin gitu. Karena kalau enggak tuh ya orang pasti kalau mau ngambil sport management harus di luar ini. Nah berarti lu dulu tahu nggak pas masuk di sana ya ternyata segitu bonafitnya si pengajar-pengajarnya gitu kayak lu ada si ini bakal masuk, si ini bakal masuk. Tapi ketika pas gue masuk awal gue nggak tahu kalau ternyata bakal sebegitu wahnya pengajarnya. Awalnya nggak tahu. Nah, iya, makanya begitu ternyata itu bonus dong. Wah, bonus banget. Apalagi juga kita kan kayak kuliah di situ kita dapat privilege juga bisa ngeliat latihannya Real Madrid, terus kita juga bisa dikasih tiket nonton pertandingan Real Madrid. Habis itu juga bisa ada pertukaran. Atletico enggak ya? Itu bayar sendiri kita nonton sendiri. Lu tapi udah jadi fans Atletico? Oh udah pas. Nah pas gue pindah ke Madrid akhirnya gue beli tiket terusan itu. Atletico membership ya. Terus di kampus lu nggak diledek-ledek kayak lu fans Atletico tapi lu ngapain di sini lu gitu? Ya diledek-ledek lah. Makanya gue bilang, tapi kan gue menimba ilmu di Real Madrid, gue bilang. Tapi ada orang Indonesia juga di angkatan lu? Nggak ada. Gue kemarin tuh kalau ngobrol sama orang dari Real Madrid University-nya katanya orang Indo pertama yang di Real Madrid University. Katanya cuman gue nggak tahu juga. Cuman setelah gue lulus ada 3 orang Indonesia yang akhirnya ngambil di situ dan sekarang akhirnya kita juga temenan juga, kita kenal juga. Berapa lama lu kuliah? Itu programnya tuh cuman 10 bulan. Cuman gue di sana hampir setahunan sih. Berarti beda dong sama yang sekarang kan banyak juga yang online ya. Ya pasti maksudnya experience-nya beda ya. Beda banget sih. Karena kan ya di sana lo langsung hidupnya di sana. Ya lu bilang bisa nonton, bisa aplikasinya jelas gitu. Iya dan ketemu figur-figurnya kan secara langsung juga. Bener. Apalagi lu fans bola gitu. Iya betul. Itu sih yang sebenarnya kalau ditanya value-nya apa kuliah di sana, menurut gue nggak cuma ilmu sih, ada yang lebih berharga dan lebih mahal sih. Apa tuh? Networkingnya sih, teman-teman kelas gue sih. Teman-teman kelas gue sekarang, udah gila semua posisinya udah menjabat. Ada yang ngejabat di Federasi Brazil, ada yang di Federasi Kroasia, gitu? ada yang di klub-klub, ada yang di Juventus, ada yang di Liverpool, ada. Terus ada juga yang sekarang dia di klub Brazil di Sao Paulo, klub Sao Paulo Brazil ada. Itu teman-teman seangkatan lu? Teman-teman seangkatan gue semua. Nah bahkan kemarin yang lucunya tuh pas Piala Dunia U17 kemarin, jadi ada temen kampus gue nih, kebetulan gue deket sama dia orang Venezuela. Nah semua pemain-pemain top Venezuela tuh di bawah manajemennya dia. Jadi pas kemarin U17 Venezuela main di sini, nah ada pemainnya dia tuh, ada 3 sampai berapa orang, 4 orang tuh under dia, makanya dia kemarin datanglah ke Indonesia. Ke Jakarta. Iya, akhirnya tuh gue semua tuh ngurusin tiketnya dia, naik Wush segala macam ke Bandung gitu ya.
ke apa namanya, ke stadion gak lu ajak? Stadion juga ya, stadion ke nonton juga di JIS, nonton di Jalak Harupat ya yang pas di Bandung kan, kok Venezuela soalnya main di Bandung kan, ya itu. Jadi lu kayak masih ada di circle grup kalian ya? Iya. Karena kan punya jalur komunikasi. Betul. Berarti lu juga nanti pasti kan lu juga akan ada di federasi lah, Put. Ya, jadi ntar lu juga jadi apa di federasi kan? Ya enggak sih sekarang enggak sih. Tapi itu kan dengan sendiri dulu aja. Tapi kan itu dari networking. Iya. Tapi kalau dari sisi ilmu sendiri, apa sih gitu loh di sports management itu selain gelarnya ya? Emang lo akhirnya apa yang tadi lo bilang kan, karena lo kuliah di situ sehingga lo terbuka. Tadi lo bilang pemikiran lo untuk kemudian lo aplikasikan ke dalam usaha lo sekarang tuh apa, Put? Karena kan kalau dulu sebelum ngambil sports management mungkin kita kan taunya cuman kayak olahraga ya itu ya atletnya doang nih, yang di lapangannya doang nih, pelakunya doang nih. Cuman ketika ngambil sports management kita tahu ilmu di belakangnya, ternyata kan untuk menggelar sebuah pertandingan aja pun atau kita menggeluti olahraga pun juga banyak, kita butuh yang namanya apparel. Ya. Kita butuh equipment, terus juga venue-nya fasilitasnya. Terus belumnya balik lagi teknologinya apa, terus juga asupan konsumsinya apa untuk si orang-orang ini. Jadi ya jadi kebuka lah semua pemikiran itu kalau ternyata walaupun gua nggak jadi atlet, gua bisa tetap ini kok di bidang itu. Di bidang itu dengan nge-support dari sisi mananya nih yang bisa di apa yang mind blowing di lo yang ketika lo dapet kayak iya gua nggak kepikiran lo. Wah iya gitu, ada nggak? Kayak apa ya? Sesuatu yang setelah lo dengerin dia ngomong baru lu inget di Indonesia gitu. Iya juga ya, gue pikir ini sih, gini doang gitu. Mungkin itu punya si fasilitas olahraga, bikin fasilitas olahraga sih, itu sih yang bikin bener-bener gue kayak iya kenapa karena kan kalau kita lihat kan di sini kan nggak banyak gitu fasilitas olahraga kan, sedangkan ya negara itu kalau mau maju olahraganya harus memperbanyak fasilitas, kayak misalkan bola deh, timnas Indonesia kalau mau maju ya harus punya banyak lapangan bola gitu, sedangkan di sini kan masih kurang kan. Nah itu gue akhirnya di situ ngeliat kalau dengan kita punya fasilitas yang emang bagus, itu tuh nggak cuman kita bisa buat latihan doang, tapi bisa buat memberikan efek positif untuk rakyat banyak, masyarakat banyak. Mereka bisa healthy lifestyle, mereka bisa datang ke situ, mereka olahraga, mereka juga akhirnya nggak yang mungkin kalau untuk anak-anak nggak cuman gadget doang. Jadi tuh dengan punya satu fasilitas ini banyak yang bisa dilakuin gitu. Lu ada data nggak kayak di Spanyol tuh fasilitas tuh sebanyak apa sih gitu kayak? Itu ada sih datanya, cuman gue sekarang nggak ada. Cuman maksud itu bisa mereka punya ribuan gitu kali. Mereka ada, dan mereka tuh punya datanya, bisa di track, bisa dicari. Cuman kan kalau kita di Indo kan kita susah nyari. Nah itu juga kan, itu salah satu manajemen yang kita nggak ada kan. Iya untuk adanya kan kita duk capil. Itu juga masih suka salah namanya. Valid, Tapi kalau ini lapangan pun bisa ke data. Lapangannya bisa ke-track, jumlah klubnya bisa ke-track, yang profesional berapa, yang non profesional berapa, ada tuh ke-track semua. Nah waktu itu pas gue bikin tesis apa? S2-nya, gue akhirnya kerjasama sama pihak Indonesia yang memang menggeluti, jadi dia punya komunitas nih, komunitasnya cukup gede lah namanya, kebetulan juga si The Forum pakai dia, namanya Ayo. Oh yang buat booking? Betul, buat booking. Nah karena zaman dulu tuh di tahun 2017 itu si Grace juga kan ya? Itu siapa ya? Yang buat booking kan? Iya. Kayaknya Gracia Poli juga ada di situ. Oh iya, Gracia Poli sekarang masuk di situ. Lapangan gue juga pakai itu. Oh iya, kalau booking. Iya, Gracia Poli sekarang itu masuk sebagai di Ayo itu juga. Jadi zaman 2017 itu tuh si Ayo tuh belum punya apa-apa kan, maksudnya belum teknologi website segala macam. Jadi waktu itu gue ngontak mereka minta data punya berapa banyak sih nih lapangan futsal di Indonesia, berapa lapangan besar di Indonesia ada berapa, terus udah gitu klub-klub di klub bola amatir ada berapa nih yang komunitas-komunitas. Gue pakai data dari mereka buat presentasiin di sana gitu. Karena waktu itu gue bikin tesisnya adalah tentang judulnya apa? Judulnya Fast Indonesia, jadi Football and Social Time. Jadi itu gue bikin kayak sebuah aplikasi platform gitu. Jadi dengan kita masuk ke aplikasi ini, ya balik lagi kita bisa ngebooking lapangan, kita juga punya profil sendiri, kita bisa tahu, ini ada jadwal main di mana yang kita bisa join. Udah gitu kayak misalkan kita punya sekolah bisa kita daftarin. Misalkan kayak gue Alizar nih, alumni Alizar bikin profil di situ. Alizar ada, nanti bisa kelihatan tuh. Misalkan ada sekolah lain, misalkan PL juga punya akun di situ, bisa kelihatan PL lagi nyari lawan apa enggak, main di mana, nanti ntar bisa sparring gitu, bisa saling ketemuan ya. Jadi kayak misalkan gue daftarin Alizar nih, Alizar angkatan 11 gitu misalkan. Nah, itu gue bisa langsung nge-add orang-orang yang di situ, jadi langsung terkonek semua ke situ. Jadi misalkan gue ngecek Bang Valen nih, ternyata Bang Valen gak cuma di satu tim nih, tapi ada tim lain nih, bisa ke-track di situ semua kayak gitu, bikin kayak gitu. Berarti gitu. Lu mengambil dari sisi konsepnya aja atau harus lu bikin? Harus konsepnya aja sih. Jadi kalau jadi lu juga akan bikin itu dong.
Nantinya. Nggak tahu sih. Keren banget men. Tapi udah ada kan, cuman ya mungkin ntar kolaborasi aja sih, mungkin kolaborasi. Kayak gue kan punya barber. Barber tuh ada waktu itu orang barber gue bilang dia lagi bikin skripsinya tuh profiling si pelanggan. Jadi ketika dimasukin data segala macam, nanti untuk dia datang selanjutnya udah ada semua tuh. Dia sukanya potongan gini, orangnya gini, kayak gitu-gitu kan. Iya, betul. Terus nanti jadi ketika yang motong bukan orang yang sama, dia udah punya data yang orang udah tahu. Dia nggak suka rambut yang begini, dia begini, tipe kepalanya begini. Tapi kalau lu di bidang olahraga kan, betul. Bener-bener bisa ke-trace. Bisa. Dia juga pemain di tim ini. Iya, terus dia bisa ketahuan, dia suka ribut nih. Iya, problematik, nggak usah diajak main. Ada notes betul, karena kita bisa di situ bisa si setiap pengguna bisa ngasih komen ke sesama pemain. Oh gitu. Ngasih referensi gitu. Belum ada tuh bro. Emang belum sih. Bikin aja lu. Tapi kayaknya susah kali ya. Ya kalau gampang semuanya bikin. Iya. Ayolah kita develop. Anjay. Karena bisa itu juga bisa apa? Kayak kita tahu nih, misalkan si A nih, dia ternyata udah mainnya udah 1000 kali main gitu. Itu bisa ketrack juga 1000 kali main. Selama dia main di yang ada di apps itu. Iya, ada yang di apps itu 1000 kali main dengan jumlah gol berapa, assist berapa, bisa sampai kayak gitunya ya. Ngeri banget. Konsepnya kayak gitu. Tapi sejauh ini yang paling canggih begituan berarti baru Ayo di kita ya. Ayo sih. Maksudnya emang yang ya baru segitulah kita. Belum yang sampai belum ada lagi sih. Jadi masih sebatas booking lapangan. Betul, booking lapangan, ya. Lumayan sih Ayo bantu banget sih. Bantu banget. Gue tinggal dapat potong komisi doang kan. Iya, betul. Tapi gue ke booking gitu. Bener. Iya. Oh, jadi itu bagian dari sports management itu ya. Nah, tapi kemudian kan lo 1 tahunan berarti di sana. 1 tahun total karena programnya kan 9 sampai 10 bulan. Habis itu gue sempat balik ke Jakarta. Karena waktu itu anak gue lahir di sana, terus pas udah usia 3 bulan istri kepengen balik, akhirnya anak sama istri sama gue balik dulu tuh ke Jakarta, habis itu gue balik lagi ke Madrid sendirian. Nyelesain? Lebih apa udah kerjaan? Ini sih bongkar muat aja. Oh, bongkar muat, bukan bongkar mesin kan? Tapi ngomong-ngomong pas gue inget-inget tadi kalau tiap lapangan bisa kedetek repot juga Put. Gitu. Soalnya ntar kita bilang lagi main bola ketahuan di sini kita nggak ada. Ngomong lu lapangan bola. Apalagi kalau pakai yang karena orang kayak gue kan paling aman kita bilang ke lapangan bola. Iya betul. Sama ke studio. Bener. Iya kan karena udah ada aplikasinya gawat juga. Pas tadi gue pikir-pikir, nggak usah deh. Sama yang bahaya kalau pakai yang alat gue recording video, itu sekarang udah bisa live connect langsung ditonton. Oh, sambil main tuh. Sambil main. Jadi live real time gitu. Jadi kayak misalkan nanti malam, misalkan gue main bola nih, nanti malam terus kan pakai video ini nih. Nah, lu ntar malam pakai tuh? Pakai. Berarti itu bisa langsung di ini? Bisa. Berarti ntar gue bisa nonton nggak? Bisa. Jadi kalau misalkan nanti istri gue nggak percaya gitu, gue bilang ini nonton aja nih, aku ada kok main di situ. Nggak kan ntar gue nggak bisa jadi ikutan main. Oh iya bisa. Karena Dias kan nggak bisa. Tapi gue pengen tahu dong itu bisa nggak? Bisa. Ntar gue lihat. Ntar gue kirimin. Lu kirimin linknya. Buat ngeliat previewnya seperti apa gitu kan. Gila ya. Bisa. Wah bener-bener ini ketinggalan zaman ini kita semua. Malu ini saya. Susah ini ngejarnya ini. Ya. Berarti lo balik lagi, udah balik ke sana, terus lo akhirnya for good ke Indonesia lagi. Betul, itu 2018 gue for good. Itu for good tuh akhir bulan. Itu berarti pas Piala Dunia Rusia tuh. Betul, nah itu gue di sana tuh, Lo di Madrid. Di Madrid tuh. Di Madrid. Jadi nonton di sana tuh. Itu. Terus lo balik lagi ke Indonesia, lo mulai usaha itu tadi atau balik ke TV dulu? Nah itu hokinya gue di sana ketika ngambil si S2 ini. Di sana tuh ada event besar bola namanya World Football Summit. Nah ini tiap tahun. Gue pernah lihat lu posting tuh. Ya, nah ini tiap tahun mereka ngadain. Nah waktu itu kebetulan dari kampus gue, kita sebagai mahasiswa di situ bisa free datang. Nah gue datang ke situ, ketemu sama orang La Liga. Ternyata si orang La Liganya itu delegasi di Indonesia. Namanya Rodrigo. Si Rodri. Iya, nah gue pertama kali. Badannya bagus. Iya, yang dulu pasti nggak pakai baju. Ya kan? Iya bener. Pernah main sama gue di SFC. Iya, dan dia emang akrab sama Venart itu. Emang ya? Iya sering akrab lah, gak tahu sekarang. Udah bilang emang iya kayak gak yakin. Nggak, karena kan dulu Rodri sama gue mulu. Maksudnya Iya. Dan si Rodri juga dulu ini Akademi Atletico. Nah sekarang tuh yang sama Mas Haryo masih gak sih? Udah ada hubungannya gak sih Rodri sekarang? Si Rodri sekarang udah pindah. Oh soalnya kan sekarang La Liga Futbolisius. Perempuan. Yang gantiin Rodri perempuan. Nah gitu. Jadi di Spanyol di acara World Football Summit ketemu Rodri, ngobrol-ngobrol, ternyata pas dia bilang dia delegasi Indonesia, terus gue bilang gue dari Indonesia. Terus dia bilang lu kapan lulus dari sini balik ke Jakarta? Oh ini tahun ini balik. Ya udah ntar lu balik. Masuk aja ke ini Akademi La Liga soalnya baru buka akademi di Indonesia. Nah itu makanya gue balik ke Indonesia, ke Jakarta, langsung ke La Liga Akademi itu. Itu bukan yang si Arthur ya? Iya, Arthur. Iya kan? Sama Windra kan? Iya, kalau Windra tuh belakangan sih. Oke. Ya Arthur kan? Arthur. Itu Akademi La Liga. Akademi La Liga. Jadi kerjasama memang
Lord Arthur, halo, apa kabar? Luar biasa sekali. Arthur gue undang juga ke acara Football Fair itu nanti. Oh, nanti datang? Iya. Wah, kalau ada dia aman semua. Aman Ya sudah. moga-moga belanja banyak ya. Yuk, kalau enggak mah Arthur, tolonglah. Kamu kan suka jadi berkat buat orang. Itu La Liga 2018 ya La Liga. Sampai sebelum pandemi. Di situ di Akademi La Liga itu tuh. Jadi tuh Akademi La Liga tuh ya, emang buat anak-anak gitu juga. Buat anak-anak ya, anak-anak dari usia 8 sampai 16 tahun. Sampai sekarang masih ada ya? Nah kalau sekarang masih ada tapi udah nggak sama La Liga. Jadi per tahun berapa ya? Kayak tahun lalu deh. Udah nggak perpanjang tuh sama La Liga. Jadi cuman tetap ada karena kan si lokal company yang dari Indonesia itu kan namanya IDF kan, STRSD Football. Nah ini IDF ini emang dari Arthur. Jadi sekarang tetap ada dengan nama IDF doang. Tapi La Liganya udah nggak. Di lapangan mana dulu? Dulu di Senayan, lapangan C sama lapangan rugby. Oh di bareng sama Asiana juga Ya, sama. Sama Asiop juga. Jadi tuh langsung nyewa setahun tuh gitu. Oh, Gitu. yang Javier Roca ya? Ya Roka tapi setelah gue Sebelum dia pindah ke klub itu. Ya betul ya. Nah lo pegang manajemennya? Waktu itu kebetulan Palu gak ada jadi semua. Jadi semua pegang ya. Manajemen iya, jadi asisten pelatih iya, jadi manajer tim juga, sempat jadi pelatih juga. Karena kan Dirtek kan asli dari Spanyol kan. Dirtek asli dari Spanyol, sedangkan ya dia butuh translator kan. Akhirnya gue awalnya dari translator itu, dari awalnya translator dia selalu nemenin dia ikut ngelatih segala macam, sampai akhirnya gue ngambil lisensi D juga. Oh lu udah ngambil? Udah. Gue baru mau ngambil nih. Oh iya beneran. Kelasnya Ricky Nelson. Beneran. Iya di Mojokerto. Aku jauh banget. Iya soalnya di Jakarta belum katanya. Iya Jakarta. Di Jakarta kan bareng Persija. Nanti gue ini apa namanya? Bukan nama Ricky, karena Ricky mumpung kenal. Coachnya, maksudnya yang mentornya. Tapi kan harus 5 hari kan. Nah kalau waktu itu gue seminggu sih. Iya pokoknya ya harus stay lah di sana gitu. Jadi rencana gue mau ikutan juga yang D. Oh iya D bener di Iya. Gue ngambil itu. Oh lu udah D juga? Udah. Tapi itu 2019 Ya kan mirip-mirip emang ini emang kita suka olahraganya sama, beda nasib aja. Ya. beda nasib, tapi kurang lebih anak kecil yang dari dulu suka di situ nggak jadi pemain bola akhirnya tetap di bidang ini gitu loh. Jadi jatuhnya jadi gimana pun pokoknya nyari cara supaya bisa tetap di lingkungan situ, sepak bola. Dan kita akhirnya mungkin emang peran kita di dunia ini bukan jadi pemain bolanya. Iya. Tapi jadi di bidang lain. Dulu kan akhirnya gue sempat bantu main bola juga di APPI. Iya, berarti kan ilmu gue pakai buat asosiasi. Sekarang lebih ke media gitu kan. Lo kan sekarang punya perjuangan lagi di lapangan, di apa-apa gitu. Tapi kita kurang lebih pengen sama-sama gregetan dengan olahraga Indonesia kan. Khususnya bola kan. Ya kayak salah satunya bikin si atlet manajemen ini ya karena berangkat dari situ juga sih. Makanya konsep yang gue Nah pakai. itu atlet manajemen tuh setelah dari La Liga apa sambil? Setelah dari La Liga itu baru tahun lalu kok, Februari. Oh berarti setelah dari La Liga lo ngapain dulu tuh? Itu kan Covid juga tuh. Covid, nah itu pandemi Covid lo main ini Bitcoin atau? Enggak kan dulu pas Covid kan akhirnya banyak yang di depan ini main justru Covid gue masih di perbolaan tuh. Pas Covid itu justru gue ngelatih waktu itu. Jadi gue buka kelas untuk latihan sepak bola untuk dewasa, tapi kita batasin maksimal cuma 15 orang. Nah, itu jadi mereka yang masih mau olahraga mau latihan, nah kita bikin latihannya bareng sama Michel Nere anaknya Om Ruli. Ya, kita berdua bikinlah latihan itu tuh selama pandemi itu. Jadi ya itu kerjaan. Bukan latihan online. Enggak. Oh. lu bikin di video terus suruh mereka. Gak dapet feel-nya. Kalau ini kita latihan langsung di lapangan. Kan lu udah teknologi tinggi soalnya. Berarti lu ngelatih juga, lu ada passion ngelatih juga. Ya mungkin karena ngambil lisensi dia akhirnya juga terus kan praktek tiap harinya kan juga ngikutin si Dirtek si La Liga ini kan, akhirnya juga ya ke bawah dari situ. Cuman emang kalau ditanya sekarang mau ngelatih apa enggak sih, gue lebih prefer di manajemen aja sih. Iya. Berarti dari abis itu pas pandemi lo selain itu apa sibuk di situ? Lebih di situ sih, sama ya bantu-bantu di keluarga aja sih. Karena ada kantor hukum sama ada apa negarawan ya? Ya betul, negarawan. Ya kan? Negarawan juga masih. Keren-keren batiknya guys, negarawan. Eksklusif. Kalau yang mau nyari batik atau tenun bisa di negarawan, langsung cek IG-nya saya negarawan. Itu dia. Gitu. Yang di mall itu masih gak sih? Enggak, itu karena pandemi. Kita iya, karena itu benar-benar dari Skybridge-nya PIM. Betul. Sebelum kiri kanan negarawan tuh. Betul ya. Tapi sekarang udah online. Pandemi udah nggak ada. Kita ada online, tapi ada offline-nya juga. Offline-nya ada di Kemang. Di Kemang Timur. Oh, ada di Kemang Timur nomor 29, itu toko offline kita saat ini ada di situ. Jadi kalau orang tahu Putra nih kolektor jersey ribuan ada di rumahnya, sebenarnya dia juga pengusaha batik. Iya. Jadi bukan cuma jersey, Bro. Karena kalau jersey itu kecintaan dia pada klub luar. Kalau batik kecintaannya pada Jawa. Betul. Lebih ke ini sih apa ya?
Ya karena kan kalau zaman dulu kan orang kan kalau pakai batik kan kesannya kan harus acara-acara formal, udah gitu mungkin pejabat-pejabat yang batiknya ngelus-ngelus gitu. Nah kita bikinnya yang modern fit lah, yang lebih slim fit, yang lebih bisa dipakai sehari-hari kayak gitu. Itu. Abis pandemi terus kemudian lo? Habis pandemi. Oh sempat pas pandemi itu sempat itu tuh si Euro 2020. RCTI ya. Ya, yang banyak banget timnya. Ya kan? Banyak banget itu. Iya. Benar. Gua ya banyak banget sih, benar sih. Iya, gua ke Qatar tuh. Iya. Ini piala apa? Piala Euro 2020. Euro tuh di Euro. Cuman lagi Covid kan? Lagi Covid betul. Di Rusia. Enggak dong. Euro 2020. Kok gue jadi lupa sih? Euro mana 2020? Kan gue ke Qatar tuh. Kalau sebelum Qatar tuh di mana ya? Euronya. Ada penonton gak sih? Ada. Tapi dia sempat dimundurin kan? Iya, mundur jadi di 2022 Iya, atau 2021. Jerman Austria mah nanti. Yang kemarin di mana sih? Kok lu lupa sih? Euro 2000. Siaran lu. Oh, Austria Swiss ya. Gue lupa lagi. Oh, yang banyak negaranya ya? Iya. Di beberapa negara ya. Yang negaranya banyak. Iya, itu gue juga nggak bisa berangkat karena dari sini kan nggak bisa. Yang ada di Spanyol. Oh iya benar ada di Spanyol, iya. Di Belanda. Pokoknya ujung-ujung Itali kan. Iya. Main di Wembley kan? Wembley betul ya. Finalnya kan. Lawan Inggris. Itali lawan Inggris kan. Inggris, betul, ya ingat gue. Itu gue satu mobil tuh gue. Ampun dah. Untung balik pas Qatar. Satu mobil buat bikin konten loh. Dah, jangan diomongin lu gimana sih. Lu udah masuk situ. Ya. Kok bisa lu akhirnya masuk jaket biru? Ada yang nawarin. Mulai dari situ lu akhirnya liga-liga di RCTI juga. Ya, sempat juga itu ya Liga Serie A sih kan, lebih sering Serie A, habis itu Liga Prancis juga. Habis itu dari situ balik lagi ke Antv yang berita itu. Berita lagi. Jadi sambilan tuh. Ya cuman pas saat itu juga gue udah fokusnya ke yang lain tuh. Jadi udah nggak full nggak banyak di. Yang lain tuh maksudnya udah mulai entrepreneur. Iya betul. Apa lo akhirnya mulai apa duluan yang lu bikin selain sebelumnya tadi lu udah usaha di keluarga sama di batik? Itu ini yang video recording. Jadi video duluan lu malah. Jujur video duluan. Video ada sebelum si agency atlet gue itu, atlet manajemen itu. Si video ini namanya apa waktu lu bikin company-nya? Football Matters, namanya emang dari awal Football Matters. Ini ide lu? Itu dari temen gue abis itu ngajak gue nanya ngobrol-ngobrol, akhirnya oke ya bener ini bisa nih di sini works nih, bakal works nih di sini nih. Ya, akhirnya jalan. Itu mulai di 2000. Itu 2022. Berarti lu udah punya berapa alat? Sekarang ada 5 sampai 6 kalau nggak salah. Jadi lu bisa dalam satu waktu 6 tempat. Iya, 6 tempat. Dan setiap hari ada aja nyewa ya? Ada aja sih ya. Karena kan fan football makin. Betul. Lebih banyak fan football atau apa yang Fan football sih. Iya kan? Kemarin kita sempet make itu untuk EPA sempet tuh EPA U20 sama EPA U20 sama EPA U18 dipakai juga. Sempet ada yang make, terus juga PON DKI cewek sempet pas friendly pakai juga. Pakai juga. Dari situ lo akhirnya bikin talent atlet management. Iya, atlet management tuh tahun lalu di Februari. Tapi ini beda partner. Beda lagi. Ya. Ini ada lagi yang beda yang ngajakin. Ada lagi. Tapi kalau emang basicnya tuh gue emang udah mau bikin sendiri nih. Tadinya awalnya khusus untuk bola. Tapi fokusnya pun juga bolanya bukan pemain-pemain yang udah jadi. Tapi emang yang masih muda-muda. Betul. Nah pas banget kebetulan nih ada. Namanya apa kalau talent management? Creathlete Sports Group. Oh Creathlete. Kalau tadi kan Football Matters. Football Matters tuh video. Ini Creathletes nih yang atlet management. Nah, jadi si Creathlete ini memang ada temen gue. Tapi ini sebenarnya bukan teman, tapi gimana jelasinnya? Soalnya tuh dia pacaran sama ponakan gue. Oke. Pacarannya tuh udah 7 tahun lebih. Jadi gue udah kenal nih. Udah akrab lah. Ya. Dan kebetulan ponakan gue itu tuh anaknya Tora Sudiro. Oh, suka bola. Siapa? Suka atlet. Ceweknya si calon ceweknya partnernya ini adalah si pacarnya ponakan gue ini, si anaknya Tora Sudiro, anaknya Berarti lu saudara sama Tora? Tapi dari mantan istrinya. Sepupuan dari mantan istrinya. Iya. Itu situ. Jalan sama dia nih. Untuk yang Creathlete. Iya, karena dia basicnya dia emang core di basket, karena gue emang bola banget, jadi ya udah kita leburkan lah nih barengin. Jadi kita berempat nih kalau yang Creathlete ini. Berlima yang Creathlete ini.
Terus kalau itu berarti ngurusin atletnya dari sisi komersialnya atau juga termasuk sih, kita cariin klub dan betul bla bla bla. Dari cariin klub, dari sisi komersialnya juga, dari brandingannya, personal brandingnya juga, terus kontrak sama ya klub sama brand. Terus kalau misalkan ada yang nggak punya klub kita cariin klub gitu-gitu sih. Ya kayak agensi atlet pada umumnya. Kayak Muli lah. Ya kayak Muli. Tapi kalau kita bedanya kita sebisa mungkin nggak mau terlalu banyak karena gue balik lagi belajar dari pas gue di Madrid sih, si manajemennya Luka Modric kemudian Gareth Bale gitu-gitu, pokoknya treat all your players as a family. Jadi kita mau balik lagi pengennya kekeluargaan itulah yang kita angkat untuk atlet-atlet kita gitu. Jadi dan yang namanya keluarga nggak bisa terlalu gede gitu ya. Karena ntar ada yang nggak keurus, nggak kepegang, handle. Iya, kayak kemarin contohnya kayak ada atlet basket si Reza Guntara. Kayak pindahan dari Bandung ke Jakarta, nah itu tuh dibantuin semua dari kreatif, kita ngebantuin ya, nyari apartemennya, ngecek segala macam gitu-gitu, sampai pindahan barang-barang gitu kita juga bantuin dia. Berarti gitu. Berapa atlet udah lo? Sekarang total mungkin 20-an 25 kali. Dari berapa cabang olahraga? Itu cabur 3. Basket. Kalau sekarang basket, bola sama renang. Oh renang juga? Renang ada ya. Prospek juga tuh renang? Atau lo lebih ke karena kan nah ini nyambung lagi nih. Jadi pas pandemi itu tuh gue udah jadi gue ikut bareng sama kakak gue untuk yang SIDA Forum itu. Jadi SIDA Forum itu dari pandemi kita udah pitching lah ke Pemprov untuk bikin. Nah ketika ada kreatif ini gue langsung nyambunginnya adalah ini kita bikin SIDA Forum, semua atlet yang under kreatif mereka bisa pakai fasilitas The Forum. Sorry gitu. Tadi kalau takut yang skip di awal, The Forum nih berarti dari 2020 lah, Sports Hub ya, fasilitas olahraga ya. Yang lo sedang akan launching. Betul, itu di bulan Mei, insya Allah untuk grand opening di bulan Mei. Itu ada mini soccer, basket, lapangan basket ada 2, satu dengan flooring vinyl, satu dengan flooring interlock. Kalau yang interlock bisa multifunctional sport juga, jadi bisa inline hockey juga karena kebetulan partner kita ada yang orang hoki dan dia timnas hoki juga. Jadi kita pakai si interlock ini, terus ada kolam renang juga, ukurannya 33x10. Terus ada multifunctional studio, itu bisa buat zumba, yoga, martial arts, mau BJJ, mau apapun itulah. Terus ada juga BJJ ya? Iya, jangan J-nya dikurangin 1. Iya. Ntar takutnya apa kan nih? BJJ jangan sampai hilang 1 huruf. Terus ada tenan 7 tenan di ground floor, terus ada satu lagi tenan di lantai 2 itu whole floor. Nah, jadi yang 7 tenan ini tuh jualan F&B sama ada juga yang non F&B. Jadi kalau ntar Bang Valen mau masuk. Yoi, ada yang cancel tadi 1. Gue udah bilang waiting list, tolong di-book dulu. Ya, gue mau buka ini. Apa? Mini studio kita. Itu photoshoot. Mini studio Jebret Media. Oh ya bisa. Bisa dong. Bisa dong. Iya. Yang penting kan gua tidak bertentangan dengan yang lain. Sama yang penting bayar bulanan. Iya dong. Kalau itu kan ya bisa lah nanti kita sama-sama orang olahraga. Harus saling support. Iya betul. Ya kan? Kita bisa bikin mini studio jadi ntar kita live sosmed yang di situ, kalau live YouTube di sini kan. Jadi bisa ntar kan backgroundnya lapangan mini soccer, nah itu maksud gue lapangan basket, bisa dong. Bisa juga underwater di kolam renang kan. Ada kolam renang soalnya. Ada kolam renang kan. Renang, ya. Boleh dong. Ih cocok banget guys. Nanti kita buka tenan juga di sana. JM Store. Boleh dong merchandise gue juga di sana. Boleh kan? banget. Iya. Benar. Ya. Bisa. Itu bukan mainannya dia. Kalau masalah merchandise ini juaranya ini. Jadi jersey forum gua. Jadi The Forum ini akhirnya ada hubungannya juga dengan si kreatlet lo. Betul. Jadi juga kita pitching ke atlet, kalau kita ketemu calon atlet kita bilang ya ntar salah satu benefitnya ya bisa pakai si fasilitas The Forum ini kapanpun dia mau, kecuali kapanpun dia mau as long jadwalnya memang available gitu. Gue juga baru ngambil 1 ganda putra. Tapi memang kita sekarang juga kendalanya lagi cariin partner buat yang fasilitas lapangan badminton sama gitu. sama visio. Gak ada sih. Makanya lu belum ada sih. Nanti mudah-mudahan akhirnya lu buka banyak kan. Ya siapa tahu kita bisa gue sih pengennya gitu sih. Iya kan. Gue yakin kan bukan cuma segitu dan bukan cuma di situ doang. Iya kan. Karena bahwa olahraga juga bisa dijadikan satu industri kan harus dimulai dari generasi-generasi yang kita sekarang nih. Kan dulu kan selalu perhitungannya mendingan gue bikin apartemen, mendingan gue bikin mall, mendingan gue jual ke orang yang mau bikin apa. Tapi kalau emang sekarang kebutuhan olahraga itu juga bisa disupport dengan pemasukan yang oke kan, kenapa kacang kan, kenapa enggak kan? Bener. Kan? Jadi mudah-mudahan lah itu bisa. Karena kan
in terms of management kita kan provide service-nya kan harus itu kan. Maksudnya makin banyak kebutuhannya kan. Betul. Sarana latihan, sarana pendukung, jualan, personal brandingnya. Betul. Dan itu yang kita juga lagi mau belajar lah. Belum kalau ada hal-hal sama federasi kan. Ya kalau itu kan kita orang legal lah. Iya. Artinya akhirnya kan legalnya kepake juga. Kepake. Tinggal apakah memang si atletnya pun rata-rata kan perlu kita karena gini, kadang POV kita ini sebagai orang hukum tuh bertentangan dengan POV atlet yang dari dulu tuh taunya gini gitu. Iya, betul, setuju. Ya kan. Sementara kan sebenarnya kalau dari kita kan harusnya nggak gini loh. Tapi mereka yang ngalamin kan, ya tapi nggak enak lah gue gini dulu lah. Kadang-kadang kan kayak gitu. Jadi makanya gue bilang nih banyak nih kesamaannya banyak apa dan juga kegelisahan untuk olahraga Indonesia lah. Nah terus akhirnya berjalan yang kalau ini sama abang lu. Sama abang gua. The Forum ini. Iya, sama ada sepupu gua juga. Terus sama ada beberapa teman kita juga lah yang akhirnya join juga. Jadi artinya nih dari video, triathlete, manajemen atlet sama sarana lapangan nih, dan kemudian juga lu dulu orang hukum segala macam, sportcaster juga bisa jadi satu ya. Satu apa namanya kesatuan buat usaha lu macam-macam ya. Betul ya, balik lagi karena gue belajar si sport management itu ya dengan bikin satu fasilitas akhirnya ya semuanya masuk kan tuh si video gue bisa taruh di situ, orang mau booking bisa pakai fasilitas itu, terus juga atlet-atlet mau latihan bisa pakai, terus juga apalagi ya bisa all in one aja di situ jadi ke one stop shop ya. One stop shop ya sama kelas dan lo apa namanya hari Sabtu Minggu ini ada acara katanya. Oh ya tanggal 30 sama 31 Maret di akhir bulan ini ada acara kita mau bikin football shirt fair namanya. Itu tuh jualan bazar jersey lah. Jadi ada 22 tenan itu ntar mereka akan jualan di situ. Jadi bisa nitip jual juga bisa, mau buying, trading segala macam juga bisa tuh. Jadi di situ tenan-tenannya itu juga nama-namanya juga cukup terkenal lah kalau di dunia online ya. Udah cukup terkenal. Ada Jakarta Football, ada Legend Football Room, ada Gondes, ada lemari biru, ada banyak lah pokoknya banyak itu tergabung dalam Jersey Forum apa namanya kalau untuk kolektornya kita tergabung dalam Jersey Forum tapi kalau mereka nih ya masing-masing ya. Cuma KJTI temen gue buka nggak? Buka KJTI ada mereka buka ini Wall of Fame. Jadi nggak jualan dia? Jualan nggak, tapi mereka akan main dia jualan ntar WhatsApp. Tapi mereka akan main mini soccer. Nih gue ada ini listnya sih coba. Lu kok gak ngajakin tim kita main mini soccer? Kalau mau Sabtu bisa. Kita ada timnya. Sabtu jam 4. Siap gak kita? Oi. Tanggal 30. Bisa. Masih ada slot? Masih. Bisa itu masih kosong tuh. Masih kosong kalau mau bisa. Lawannya siapa? Terserah mau main internal atau mau dicariin lawan. Oh, bebas. Dicariin lah. Mau cariin lawan. Iya. Skor ID aja suruh lawan gua tuh. Skor ID main di Minggu dia. Cemen skor ID. Ayo main sama kita. Wah, caranya aja udah gitu ngajakinnya. Main sama lu aja, Put. Ya bisa juga sama The Forum ya. Yuk, Sabtu gua jadi bisa jam 4. Bisa. Gua kelar jam 2. Ya bisa. Mau bisa enggak, guys? Jam 4 Sabtu jam 4 Jebret Media main. Ya, Jebret ya. Yoi. Kita boleh sambil liputan? Boleh banget. Udah, jangan cuma main, lo kerja juga, Bro. Bawa kamera. Maka aja lo. Nah ini kalau misalkan tenan-tenan itu ada Jakarta Football, Legend Football Room, Bookie of Jersey, KJTI, KJTI ada Jersey Club, ada lemari jersey, Gondes, Tematik, Fabio, Jersey Edix, lemari biru, ada Noise, Noise tuh yang sempat sponsorin Persik Kediri. Iya. Terus ini bukan Noise Podcast ya? Bukan. Beda kan? Terus ada Kalma tuh yang kemarin jersinya unik-unik tuh, yang sampai ada dijual di Classic Football Shirts juga. Terus ada dia yang bikin tuh? Dia yang bikin ya. Oke. Ya. Terus ada Nusantara United juga. Nusantaranya si Nadif. Iya, dia buka booth juga. Nadifnya Anya. Iya. Nadifnya yang gua kagumi. Iya. Bukan Anyanya. Ya dua-duanya juga enggak apa-apa. Nadifnya aja. Rencananya mau ngelawan kita juga. Oh iya. Apa Kuy aja kita ajak. Iya. Lu bilang Nadif lah. Iya. Kemarin gua udah ketemu di Rumah Dito. Ada juga. Rumah Mas Menteri. Ada Noto, ada 12 tuh yang Malut. Malut ada juga. Pak Glenn katanya namanya bosnya sekarang. Terus ada Soccer Tribune, Crossbar, Red, Sportainment sama Revokit itu tuh yang. Berarti mereka buka booth semua. Buka booth semua, jualan semua. Oke. Itu Wah, Jebret Media ikutan lah. Harusnya sih orang-orang dan KOL bola, influencer bola sih harusnya datang sih karena kan emang ya Mardel harusnya datang, Mardel udah diundang. Jerry udah diundang juga. Panji Suryono udah diundang juga. Coach Justin belum. Jadi nggak terlalu kenal ini. Iya, ntar aja lah. Mungkin bisa lewat Bang Malen untuk. Ada duitnya susah dia sekarang. Siapa tahu itu banyak gitu retro jersey Belanda juga loh dari tahun 90-an. Dia udah ketuaan untuk yang nggak pakai duit kalau datang acara.
Jadi dia waktunya family time. Family time. Jadi bakal rame ya. Harusnya rame, insya Allah. Kita rame. beneran di book ya jam 4 kita main ya. Jam 4. Ya. Ntar habis langsung sambil nyobain ya nggak Brar? Ya. Kan dulu seneng rumah lu dekat. Di Bintaro sektor 1. Iya. Deket pom bensin Vivo situ tuh. Udah tahu lah kan, tahu kan lo? Tahu kita mah. Jersey kita udah jadi belum? Oh ya jersey yang lama aja lah kita pakai. Yang lama gua nggak muat anjir. Berarti coba gue cariin lawan dulu, kalau nggak ada ntar main sama The Forum ya. Boleh. Tapi yang slow-slow aja. Iya, The Forum juga kita kan orangnya ini semua. Iya. Isinya. Tim lo yang Edwin itu? Bukan itu JF. Oh itu beda. Itu yang ntar malam main, Itu ntar malam main. Iya. Nah berarti kalau buat umum boleh datang juga? Boleh. Ini emang acaranya terbuka untuk umum sih. Emang semua usia boleh datang. Apalagi kan juga banyak yang jual jersey anak-anak juga. Jadi kalau ada orang-orang yang mau, karena kan gini, nyari jersey anak-anak kan susah ya. Susah. Terutama yang original ya. Susah banget. Ini semua original ya? Original semua. No KW itu kita anti banget. Kita anti KW. Iya, jadi sebisa mungkin original. Jual jersey yang dijual pun juga original. Jadi nanti juga spesialisasinya, ada yang jual jaket juga ada, jaket klub bola 90 sampai musim ini juga ada, terus jersey anak-anak juga ada, terus pernak-pernik juga ada, macam-macam sih di situ sih. Pokoknya semuanya ada. Betul. Jadi kalau mau, karena kan kalau beli jersey daripada online kan takut size-nya nggak muat atau nggak tahu. Ini langsung bisa. Betul. Nyoba, bisa megang, bisa ngerasain langsung. Karena kan jersey beda-beda ya. Betul, ya. Ada yang ngepres, ada yang bisa stretch, ada apalagi yang musim-musim 2 tahun 3 tahun terakhir kan selimpit semua gitu tuh. Kalau badan agak susah juga ya. Gua aja Kan? naik size sekarang. Dari jam berapa? Itu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jadi di hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 dan 31 Maret dari jam 2 sampai jam 10 malam itu mau ngabuburit silahkan. Kalau yang ya mungkin juga banyak yang nggak puasa kan, itu juga ada dari jam 2 siang, ada yang jual makanan minuman, jadi aman. Jadi aman ya. Aman. Bisa. Hujan nggak hujan main? Atau belum tahu? Kita ngelihat sikon sih, jangan sampai yang petir gede banget kan. Yang tapi penting, kalau selama yang penting acara mah jalan ya. Iya. Acara kan di indoor. Sekarang acara di hall basket betul. Kalau bolanya di sebelahnya di mini soccer. Iya, karena apapun keselamatan juga tetap nomor 1. hal paling utama. Betul. Berarti mereka datang nggak pakai dress code apa-apa, bebas aja? Bebas sih. Dia fans klub apa aja bebas? Apa aja bebas. Nggak ada masalah, dia fans dari La Liga, dari Serie A, dari Liga 1. Nggak masalah. Makanya kan kita juga ada hashtag itu football shirt for all. Jadi semuanya ya boleh. Apalagi sekarang kemarin abis dibahas juga ya gaya kemarin launchingnya Timnas. si Erspo kan. Iya. Jadiin lifestyle. Itu kolaborasi Dan bakal turunannya banyak kolaborasi lifestyle ke bola Indonesia kan. Betul. Iya. Nah lo by the way berarti kalau perjersian ini lo juga ada salah satu unit bisnis lo? Atau ini hobi aja? Ada sih, gue ada toko sih sebenarnya. Nah kan baru tahu gue ini malah. Tapi toko online sih. Lah iya dong, lah kita aja baru mau mulai onlinean. Toko online sih. Tapi ini tokonya lebih menjual jersey-jersey pribadi gue sama ngejual pernak-pernik pribadi gue sih. Jadi jersey-jersey ya mirip sama gue kalau barang laki itu. Iya benar. Iya. Yang ada di kamar kita. Iya benar. Ya, jadi jersey-jersey yang mungkin di gue udah nggak muat atau mungkin yang ada double ada banyak ya itu gue jual-jualin di situ. Apa namanya? Namanya Mantra Football. Mantra Football. Lihat Brar. Ada tuh, itu ada IG-nya, ada Tokped-nya juga. Jadi Mantra ini juga dari nama gue, Maulana Suranca Putra, jadi Mantra gitu. Oh gitu. Emang nama-nama lu ya ada Negarawan, Mantra. Gue tahu kok aliran keluarga lu apa. Oh jadi Mantra Football. Ya, itu menghasilkan juga ya Put ya? Lumayan sih. Dari kapan tuh lu? Oh itu dari pandemi. Itu dari pandemi. Dari pandemi juga. Karena pas pandemi tuh entah kenapa jualan jersey bola tuh mendadak jadi banyak banget seller. Jadi digeluti banget. Iya. Itu tuh aneh tuh fenomena yang. Gue kan kalau yang jersey biasa gue kenalnya sama Dias. Ya V24. Sama pas pandemi kan suka lihat-lihat beli gitu. Iya benar. Walaupun akhirnya sekarang itu termasuk yang gue jual lagi juga. Soalnya apa sih setelah gue beli? tapi kan jadi naik harganya. Iya maksudnya kayak ya belum laku bisa gue pakai. Iya. Udah laku ya udahlah. Iya benar. Kan jadi gitu juga kan. Yang penting dia nggak cuma dipajang di. Bener kan ya kan itu dia. Lo berarti udah berapa banyak koleksi lo? Wah kalau sekarang mungkin 1.900-an kali ya. 1.900. Itu kan nggak ada yang KW. Alhamdulillah enggak. Kalau satunya 1 juta, berarti lu udah berapa duit lo? Enggak pernah ngitung kayak gitu sih. Iya kan? Ya enggak apa-apa kita hitung sekarang. Karena kan ada yang dapat dari ya kado ada orang-orang 1 juta. gitu-gitu.
Kan ada yang lebih dari 1 juta dong. Iya, ada. 1.900 kali 1 juta berapa berar? 1,9 1,9 M beli jersey. Tapi dari SMP koleksinya. Iya. Dan siapa tahu ada yang makin naik, ada yang betul. udah. Iya. Kalau Adiani ada berapa di koleksi? Wah, lebih mungkin. Dia adalah orang yang gue tahu dari dulu, gue kan anak kampung gitu ya, Put. Walaupun sekolah di PL, tapi gue tahu banget nih. Ini orang dari sekolah udah pakai baju asli nih. Berarti ini orang kaya ini mah nih. Gengnya kan udah main di The Balls kan. Udah pakai jersey asli semua. Gue masih jual jersey grade ori Thailand. A3. Yoi. Dia lebih banyak dari lu kan? Lebih banyak. Karena kan juga secara usia gue sama Adi kan beda 6 tahun ya. Jadi otomatis kan dia 6 tahun lebih. Enggak, dia memang masih di usia sekarang masih simpen itu semua. Masih. Dan dia termasuk yang ngejar tanda tangan gitu kan? Sama, gue juga sama. Oh, lu juga ya? Gue juga. Makanya gue sebenarnya foto pemain bola tuh banyak banget, tapi gue gak pernah upload. Upload dong. Biasanya gue bertahap sih. Emang lo atur timeline-nya. Iya. Apa itu istilahnya ada kan kalau emang ngejar Hunter. Oh. Hunter. Tapi kalau gue nggak, kalau gue spesifik sih, maksudnya kan ada orang yang ngejar tuh semua pemain dikejar gitu. Kalau gue cuma yang emang gue tahu dan gue suka gitu. Itu. Dan gue lebih kolektor yang gue lebih suka gue dapat tanda tangan secara langsung. Jadi bukan beli jersey yang dari orang yang udah dapat tanda tangan. Iya, gue nggak. Gue lebih suka. Siapa yang udah dapat langsung? Dani Alves udah ada fotonya juga, Dani Alves. Sebelum di Bale kemarin. Oh iya, sebelum kejadian itu. Terus Dani Alves, Kun Aguero, ya Fernando Torres, idola gue tuh udah juga. Fernando Torres udah dapat pas di mana? Di Melbourne tahun 2016 itu gue. Pas dia main di mana? Masih di Atletico. Pas balik dia dari Milan, kalau nggak salah dari Milan dia balik. Dari Milan balik ke Atletico tuh itu gue ada 7 jersey di tanda tangan Torres. Mau dia? Mau. Karena gue bilang gue fans beratnya dia dari Indonesia, gue ceritain segala macam nih, gue bawa jersey banyak banget ini. Oh ya udah, mau. Gue berapa ya? 4 hari berturut gue ketemu dia. Foto terus tiap hari, tiap ketemu. 7 itu dalam 4 hari. Dalam 4 hari ya. Jadi yang pertama 3 dulu, abis itu besoknya dicicil tuh. Dia nggak nanya kayak Enggak. Dia baik banget sih. Serius loh. Salah satu pada saat itu ya, ketika gue minta tanda tangan pemain Atletico, bener-bener yang ngeladenin dari ujung ke ujung dengan santai, semua ditanda tanganin semua. Oh. Dia ini sih. Bukan yang baik di kamera, antagonis di belakang. Enggak sih. Dan Inggris kan dia kan? Iya, dia bisa karena di Liverpool kan. Karena di klub Anda kan. Iya dong, bukan di Chelsea. Lu lihat kemarin bagaimana dia pengen cetak gol kemarin di pertandingan lain kan kelihatan banget. Dia udah lama enggak ngerasain golin di depan kop di depan penonton Liverpool kan. Itu gue gara-gara Torres doang gue akhirnya nonton si pertandingan Liverpool itu loh. Yang harusnya gue gak perlu nonton. Liverpool lawan apa? Yang Legends itu, yang lawan Ajax. Nonton di ini di apa namanya di YouTube ya. Oh, karena lu pengen lihat dia. Dan lu lihat dia main pengen banget bener. Dia kan dia ngerayain semua yang golin, terus dia kayak emang pengen banget dapet gol. Terakhir aja gue nggak yakin kena kakinya tuh. Iya, takut keluar. Sebelum tiang itu. Makanya gue bilang wah dia pengen banget cetak gol. Dimainin lumayan kan, habis golin baru diganti kan. Lumayan tuh dari kick off sampai. Lalu kenapa ngefans sama dia? Awalnya dari Euro 2004 sih. Gue ngeliat Spanyol. Dia golin tunggal itu. Dia ngeliat Spanyol, terus gue ngeliat Spanyol main di Euro 2004, terus ngeliat ini siapa nih? Karena kan waktu itu Torres rambutnya mulet kan. Jadi sininya tipis, terus rambutnya blonde gitu, kayak wah ini orang asik banget nih gaya ini. Terus pas gue nonton, wah ini mainnya kayak gue nih. Gue dalam hati kayak gitu. Yes, emang kadang gitu. Kayak gue, misalnya gue ngeliat Pirlo atau gue ngeliat Xavi kayak ngumpan-ngumpan kan. Oh iya ada kegeeran kita lah. Iya benar. Iya, nah dari situ gue langsung nih orang mainnya di mana nih, gue cari tahu. Oh ternyata di Atletico. Mulai tuh gue tuh ngikutin Atletico tuh dari 2004 itu sampai sekarang. Terus akhirnya ya sampai belajar. Makanya gue respect sama lu, gue pakai ini. Iya, makanya tadi basket wah ini gue ini banget langsung tersentuh. Ini memang bukan official yang brand sponsor ya, tapi ini emang gue beli langsung di Calderon di Calderon waktu itu. Udah masih di Calderon. Calderon tuh ini banget. Tapi ya ini istilahnya di depannya gue beli, tapi langsung dari Spanyol. Tapi ini justru nggak ada di mana-mana. Gue simpen, makanya pas gue putra gue cari tadi kan masih ada men. Tuh mantep ya kan. Karena ini siapa ya, Calderon kan sekarang udah dirobohin kan. Jadi ya beruntung juga sih Bang Valen udah sempat ke situ langsung. Malah gue yang baru belum pernah. Oh yang Wanda Metropolitan. Belum pernah. Gue pernah juga di Bernabeu waktu mereka zaman Mourinho tuh lawan Atletico lawan ini, dan kelihatan yang lebih fanatik tuh Atletico. Karena dia anak pelabuhan kan. Maksudnya kaum ininya kan, working class-nya lah dari. Ya kayak Liverpool kan juga garang-garang itu gitu loh. Akhirnya lo Torres nggak di sana lagi lo tetap Atletico lu sampai sekarang. Sampai ke bawah terus sampai sekarang. Makanya kayak Torres pindah ke Liverpool, pindah ke Chelsea, gue tetap koleksi jersey semua Torres, gue koleksi dari awal dia karir di Atletico sampai pensiun kemarin di Sagan Tosu,
koleksi juga semua jersinya. Makanya gara-gara kemarin nonton si Liverpool Legends, dia pakai jersey Liverpool yang baru kan, dan nama dia, gue udah mau beli nih. Oh yang kemarin dia pakai, iya, gue juga, iya bener. Gue langsung dia pakai lah ya, deh mau nggak mau gue beli nih. Walaupun sekarang ukurannya dia udah udah beda ya, mantep. Tapi lo berarti apa? Nextnya gimana Put? Lo jalanin bisnis ini, sportcasting juga lo balik lagi? Kalau sportcasting mah acara gua. Kalau sekarang sih gue fokusnya mungkin di si The Forum dulu ini ya, karena kan nunggu launching dulu, abis itu ya mungkin ya nunggu udah bisa ditinggal lah ibaratnya, nunggu udah bisa ditinggal sambil cari hal-hal lain. Karena gue juga pengennya ya balik tadi kayak kata Bang Valen bilang, nggak pengen cuma ada di Bintaro doang nih, kalau bisa bikin the forum lain di kota-kota lain lah, atau di Jakarta, wilayah Jakarta lain gitu. Sama pengen ngebesarin si atlet manajemen ini sih. Iya. By the way tadi sempat kelewat, lu sempat juga di tempat sahabat gue ya di Rans ya. Apa tuh? Oh iya. Sempat juga kan. Sempat di Rans Nusantara waktu itu. Itu cuman 9 bulan sampai 10 bulan. Manajemen juga. Di manajemen juga ya. Waktu itu lebih fokusnya sih lebih ngurusin untuk ke sisi komersialnya lah. Tapi ya akhirnya ya bantu apa yang bisa dibantu aja di situ. Berarti sekarang lo udah menancapkan bahwa di olahraga ini, di industri olahraga ini lo lebih ke manajemennya. Lebih ke manajemen sih. Iya kan. Dan gue mungkin bisa bilang gue termasuk yang beruntung juga sih. Kenapa? Karena setelah gue lihat-lihat perjalanan gue, ternyata gue hampir udah nyobain semua dunia sport nih, dari jadi sportscaster, dari jadi pelatih bola, dari jadi manajer bola, dari kerja di klub profesional, dari mungkin yang di federasi belum. Tapi kan siapa tahu kan. Siapa tahu ya. Iya, terus ya akhirnya punya fasilitas olahraga, terus punya atlet manajemen. Jadi ya dunia lah kerja yang berhubungan dengan sport tuh kayaknya udah hampir semuanya di checklist nih. Udah lo coba. Udah coba ya, jadi tahu lah. Jadi ntar kalau ada kesempatan di federasi lo juga mau coba? Iya sih. Tapi apapun itu ya, maksudnya nggak cuma bola ya, apapun itu sih. Ya, kalau bola kan ya lihat nanti lah. Ya. Intinya tetap di olahraga. Ya. Lo mengkontribusikan apa yang lo udah punya secara pengalaman dan secara akademis kan. Ya kan. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan Put, pertemuan kemarin kita dan juga hari ini lagi-lagi bukan cuman kayak basa-basi. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi. Betul. Ya, dan juga Jebretim bisa lihat ya, ini kita obrolan daging semua dari tadi ya. Artinya bahwa obrolan orang-orang yang peduli dengan olahraga, melakukan hal-hal berhubungan dengan olahraga di Indonesia itu sebenarnya banyak. Tapi memang terkadang kalau pengalaman gue tuh, lagi-lagi di Indonesia tuh bukan lagi orangnya pada baik doang maupun benar doang, tapi lebih kepada mau apa nggak mau gitu. Yang sekolah sports management sekarang mungkin limited, terbatas, tapi udah mulai banyak gitu. Udah mulai banyak sih. Ya kan? Tapi ketika mereka juga mengaplikasikan ilmunya, mudah-mudahan yang punya kolamnya ini juga mau terbuka. Betul, itu pemikirannya itu dengan apa yang dipelajari secara ilmu itu. Betul. Sehingga lebih terbuka. Bener nggak Put? Bener, karena ada cerita lucu nih. Sebenarnya lucu nggak lucu sih. Jadi pas hari pertama gue masuk ke Real Madrid University kan, di situ kan kita dikumpulin semua tuh kan murid-murid dari seluruh dunia itu kan, terus perkenalan diri segala macam, sama kita boleh nanya. Gue nanya ke orang Real Madrid ini, ya toh dia orang Real Madrid pasti kan lebih kredibel dan lebih ini ya, lebih nggak bisa dianggap sepele kan. Gue nanya, Sir, ini gimana kalau misalkan di dunia olahraga kita, di negara kita, isinya itu bukan orang-orang yang memang punya ilmunya, bukan orang yang memang kredibel. Caranya gimana nih supaya anak-anak muda ataupun orang-orang yang memang sebenarnya punya basicnya itu tuh bisa maju gitu, bisa ada di situ gitu. Dia jawabannya cuma satu. Kalau kayak gitu mah itu cuma satu caranya, nunggu mereka meninggal. Gitu doang. Terus gue kayak berarti harus ganti generasi ya. Iya, emang nggak ya kalau udah gitu. Ya, karena nggak cuman karena di semua negara pun juga terjadi hal kayak gitu. Kayak gue ngobrol sama teman gue yang orang Kroasia di federasi Kroasia juga kayak gitu, Kolombia juga kayak gitu. Ya, dan mudah-mudahan generasi selanjutnya pun juga udah belum dikader. Betul. Iya, benar. Kalaupun selanjutnya bisa lebih terbuka lagi ya. Benar. Pokoknya mudah-mudahan orang-orang kayak Putra ini makin banyak. Amin. Semangat, greget, dan juga tetap resah untuk olahraga Indonesia, sehingga dapat berjalan prestasi maupun juga secara industrinya ya Put ya. Amin. Sukses untuk acara hari Sabtu Minggu. Sama-sama. Kita ketemu di sana nanti. Teman-teman juga yang pada mau datang di hari Sabtu Minggu ada di acara The Forum ya. The Forum Sports Hub itu ada di Bintaro, di Jalan Kesehatan. Jalan di jalan apa sih? Ya pokoknya lo lihat deh Bintaro, di Google Map juga ada. Bintaro Raya.
Ya di Jalan Bintaro Raya tuh yang masih masuk Jaksel. Bintaro Barat. Masih masuk Jaksel, pokoknya lo datang atau lo lihat aja IG-nya. IG-nya langsung aja di theforum.id ada. Theforum.id ada, kita bisa ketemu ya di hari Sabtu Minggu karena kita dapat jadwal hari Sabtu bakal main. Jadi ntar juga Jebret Team kita buka pendaftaran untuk Jebret Team yang bisa ikutan main sama kita. Kita bisa ketemu sama Putra sama teman-teman dari Jersey Forum juga. Jadi yang tadi sih, banyak sekali di sana. Kita bisa ketemu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Sekarang udah waktunya buka puasa, soalnya kita harus stop dulu betul. Dan kita semua akan berbuka puasa. Selamat berbuka puasa juga buat kalian yang saat ini menyaksikan, kalau memang ditayangkannya pas juga dengan buka puasa ya. Sampai ketemu di Jebret Talks berikutnya. Sampai jumpa. Thank you. Salam Mitra Olahraga. Bravo Mitra Olahraga. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.